Rahayu, rahayu, rahayu. Sagung dumadi. Semoga seluruh penduduk langit, penduduk bumi, semua makhluk dalam keadaan damai sejahtera. Selamat bertemu lagi dengan channel Dahsyat Kunci Urip. Saya akan penuhi janji saya untuk menerangkan secara filosofi tentang mana Kuncung Semar yang di situ terletak 8 daya atau 8 kemampuan yang dimiliki bukan kita, Semar itu sendiri punya 8 daya tersebut dikunci di dalam kuncung, kunci kuncung. Itu diantaranya adalah tidak bisa merasakan jatuh cinta. Wah, itu paling berat ini, paling berat ini. Tidak bisa merasakan jatuh cinta, kemudian tidak bisa capek, tidak bisa kedinginan, tidak bisa kepanasan, tidak bisa lapar, tidak bisa sedih, kemudian gak mudah capek, dan kemudian tidak mengantuk. 8 daya tadi itu terikat di kuncung ini. Sebenarnya filosofinya gini, gak mungkin gak ada manusia yang gak jatuh cinta, gak mungkin gak ada manusia yang tidak merasakan kedinginan, kelaparan, kepanasan, sakit, kemudian dan lain-lain yang tadi itu, lapar juga, gak mungkin, semuanya pasti ngalami. Tetapi dalam frekuensinya, seharusnya itu dalam frekuensi yang sewajarnya. Boleh jatuh cinta, tapi jangan terlalu berlebih. Kalau mencintai sesuatu apapun yang berlebih tanpa pakai piandel atau mengetahui tentang yang di dalam ini dibikin suatu patokan, maka kegalauan yang diterima pun semakin besar, dan itu malah menyiksa diri sendiri. Istilah bahasa asingnya falling in love ya, gitu. Kemudian ya lapar, sewajarnya kita. Selama bisa menahan lapar itu, kita teruskan sampai sekuat kita nahan lapar. Ya, itu semuanya itu ada di Kuncung Semar. Jadi salah satunya itu daya-daya tadi itu. Jadi nggak mungkin kita memiliki, ya ini seperti filosofi aja, tapi semua makhluk pasti mengalami di sana. Kemudian dia juga memberikan suatu wejangan yang dinamakan urip iku urup. Tapi kalau saya tambahin lagi bahwasanya urip itu pasti arep. Arep itu bahasa Jawa, dari translate-nya bahasa Indonesia-nya adalah hidup itu pasti arep itu berkeinginan. Karena berkeinginan supaya dia itu urup. Urup itu ada 2 makna. Kalau saya lihat itu bisa urup itu nyala, urup nyala atau bermanfaat, bercahaya bagi sekitar lingkungannya. Juga urup itu adalah ganti. Urup pakai apa? Urup strip hijau atau ganti, lebih cenderung ke arah pengorbanan, sacrifice, ya kayak gitu. Jadi urip itu pasti arep pasti ada yang bikin urup. Itu selalu ada dalam tiap kehidupan diri kita sendiri. Nah, kebanyakan manusia itu ini ke saya sendiri. Saya hanya mengingatkan untuk saya sendiri, salah satunya kayak gitu. Terlalu berambisi terhadap apa yang dia tuju ketika dia tidak pegang hidup itu sendiri seperti apa, yang dinamakan jati diri itu apa toh, sejati itu apa. Dia bermacam-macam konteks yang dia pikir seperti apa, mencari kesadaran diri. Dalam istilah asing itu ada istilah man arofa robbahu wa qad arofa nafsahu. Siapa yang kenal dengan dirinya sendiri,
selayaknya dia akan kenal dengan sang penciptanya. Singkat cerita melalui perjalanan beberapa kali, bahwasanya sang diri sendiri itu ada di dalam tiap badan kita sendiri. Jadi urip itu tentang masalah kesadaran. Dia tidak menggunakan 3H yang ada dalam diri kita. 3H itu cenderung ke arah head. Ini nggak bisa dipatokan untuk sesuatu yang lebih interesting atau yang terlalu penting banget, yang sangat dahsyat banget, bermakna banget, itu nggak bisa dibikin patokan, karena akal sendiri bingung, ada masanya dia mengakal seperti apapun jika dia tidak bertanya kepada dirinya sendiri. Saya ngomong bertanya dengan diri sendiri bukan berkaitan dengan hati, tidak, bukan, lebih daripada itu. Jadi head yang pertama 3H ya, head ya. Kemudian heart atau rasa atau hati, batin juga tidak bisa, ini karena ada masanya juga, belum tentu rasa itu, kadang kala ada masa itu mengalami peristiwa sedih, juga mengalami peristiwa duka, itu perputaran terus. Akal pun juga begitu, nggak mesti bisa begini begitu, nggak bisa dibikin patokan, nggak bisa. Kemudian yang terakhir adalah hara. Hara itu 3 pusar di bawah, letaknya 3 pusar di bawah, 3 jari di bawah pusar. Nah, kalau 3-3-nya ini dipakai oleh kita, ya nggak salah. Kemungkinan jika nanti itu seperti belangkon yang saya pakai ini di belakang ini, benjolnya di belakang atau bendolnya di belakang, penyesalan pasti ada di belakang setelah melampaui masa penyesalan itu tadi. Nah, oleh karena itu pakai yang di dalam, mulailah, nggak ada salahnya Anda untuk kita semua mencoba untuk mencari diri sendiri yang dinamakan Gusti atau guru sejati yang ada di dalam diri kita sendiri. Dia hidup, dia menghidupi, dia ada sebelum kita ada, bahkan sebelum jasad itu ada. Salah satu ajaran ada ungkapan, kutiupkan ruhku dalam jasad sang bayi itu tadi. Maka dia sebelum ditiupkan ruh ada kontrak khusus. Engkau hidup di mana, rahim dari siapa, bapak siapa, negara mana, hidup selama berapa lama, mengalami peristiwa ini itu, bla 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 bla, ada macam-macam. Jika ini begini, jika itu begitu, macam-macam yang akan dialami. Jadi intinya yang dimaksud dengan ke dalam, yang mengenal diri sendiri adalah mengenal ruh itu sendiri. Ruh Anda sendiri, ruh saya sendiri. Karena ruh dalam bahasa Jawa ngerti waruh itu sendiri maknanya di situ. Jadi guru sejati itu yaitu yang paling tahu tentang nasib kita, yaitu yang tahu tentang kodrat kita. Jadi sebenarnya kalau makna yang mengetahui, ada istilah jodoh pati rezeki itu yang tahu Tuhan. Sebenarnya itu terlalu menyempitkan Tuhan itu sendiri, dalam artian itu kita tersempitkan oleh informasi tersebut. Ada kan ada tekan kontrak khusus sebelum sebelum roh itu tadi ditiupkan, itu ada kontrak khususnya. Engkau akan mengalami peristiwa begini. Kalau you ready, sudah siap, you tiupkan ke dalam jasad untuk kemudian melakukan tugas mulia sebagai khalifah, sebagai ciptaan Hamim Ayu Ning Bawono, untuk membuat suatu kebaikan di muka bumi ini. Ya gitu. Yaitu itu tadi yang saya kira cukup tentang Kunjung Semar yang ada 8 ikatan daya. Di situ di semua yang sudah disebut ada kehidupan kita juga mengalami peristiwa 8 itu tadi. Jadi sekarang saya akan bagi tips atau catatan
beberapa waktu yang lalu ada teman yang mengalami peristiwa sakit batu ginjal. Kemudian dia agak sudah pernah operasi sih, cuma dia mengalami sedikit trauma. Saya coba untuk begini, cari solusinya. Coba cari seledri, ya, daun seledri itu ambil 7 batang sama daunnya 7 batang, terus dia godok atau dia masak dalam air, tapi cuci dulu, masak dalam air 3 gelas jadi 2 gelas sampai benar-benar nanti itu keluar warnanya atau layu. Kemudian simpan dalam keadaan dingin, matikan kompornya dalam keadaan dingin, minum 1 hari 2 kali, diminum dalam keadaan setelah bangun tidur, sebelum makan, dan sebelum malam hari sebelum tidur. Itu diminum 2 kali. Ya, semoga nanti dalam waktu 2 minggu ginjalnya tadi atau batu ginjalnya tadi akan keluar dengan sangat normal sekali. Sampai dia sifatnya menetralisir. Bukan malah seperti apa, tidak, menetralisir aja. Ya, dan hasilnya ya terbukti bahwasanya seledri itu selaning diri. Terima kasih telah menonton channel Dahsyat Kunci Urip ini. Saya mohon pamit dulu. Nanti akan saya sambung lagi di video saya berikutnya. Salam rahayu rahayu sagung tumati. Semoga semua penduduk, semua makhluk damai sejahtera. Salam, salam, salam.